Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Sudah pukul 2 siang, Hadi belum juga usai dengan joran dan juga kail miliknya. Terhitung sudah 4 jam ia duduk di pinggir sungai sembari merokok dan menunggu pelampung pancing miliknya naik turun. Sesekali ia berdiri melakukan peregangan karena otot-ototnya kaku setelah berdiam pada satu posisi dengan waktu yang lama. Terlihat juga di ember plastik merah tua yang Hadi bawa berisi 2 ikan mujair dengan ukuran sedang. Biasanya Hadi ditemani Yanto, tetangga dan juga sahabat karibnya. Mereka sering melakukan hobi memancing bersama-sama di sungai dekat pemukiman mereka. Hadi dan Yanto berprofesi sebagai tukang bangunan yang tidak bekerja setiap hari. Sebab itu mereka memiliki banyak waktu luang untuk memancing atau sekedar bercanda di tepi sungai agar tidak bosan di rumah. Kebetulan saat ini Yanto harus mengantar istrinya ke rumah mertuanya. Tidak jauh, hanya beda kecamatan. Oleh karena itu, ia tidak dapat menemani sahabatnya memancing. Padahal Yanto sudah berjanji sejak beberapa hari lalu. Hadi pun tidak keberatan dengan tidak adanya Yanto. Pada akhirnya mereka berdua sepakat keesokan harinya pergi memancing bersama. Mereka berbicara melalui telepon genggam, walaupun jarak rumahnya hanya terpaut sekitar 100 meter. Keesokan harinya sejak subuh, Hadi sudah sibuk melilit kail dengan senar pancing berwarna hijau terang. Kualitasnya memang tidak terlalu baik, tapi lebih dari cukup untuk memancing di sungai. Toh kadang yang nyangkut juga ikan seukuran ibu jari. "Mau mancing lagi, Pak? Kan kemarin sudah," tanya Sulastri, istri Hadi. "Iya, Bu. Yanto ngajak mancing hari ini. Mumpung semalam juga habis hujan," jawab Hadi. Sulastri adalah istri Hadi yang penurut. Ia tidak pernah melarang suaminya pergi memancing asalkan tanggung jawabnya dipenuhi. Hadi pun sangat paham tentang hal itu. Walaupun pekerjaan Hadi tidak setiap hari, tapi ia mampu mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Selain menjadi tukang, Hadi memelihara beberapa pasang lovebird. Burung paruh Bangkok itu harganya lumayan tinggi di pasaran, berkisar ratusan ribu. Hadi memiliki 5 pasang burung lovebird yang rutin bertelur setiap bulannya. Tidak hanya itu saja, ia juga memiliki sepasang burung tekukur yang kicauannya dipercaya Hadi memiliki 2 makna. Pertama, burung itu sedang bahagia, dan yang kedua mereka sedang melihat hal-hal gaib. Sebab itu di pertengahan malam biasanya Hadi mendengar kicau khas burung dari keluarga merpati itu. "Halo, Tok," sapa Hadi saat menerima telepon dari Yanto. "Di, aku sudah siap. Kamu langsung jemput ya," jawab Yanto. "Oke, 5 menit lagi aku ke situ." Setelah berpamitan dengan Sulastri, Hadi bergegas menuju rumah Yanto. Ia terlihat menggunakan topi hitam, kaos putih polos yang tampak lusuh seperti tidak dicuci beberapa hari, serta celana pendek abu-abu, serta sandal jepit putih dengan kombinasi biru. Tak lupa ia membawa ember plastik hitam dan juga perlengkapan memancingnya seperti joran, beberapa kail, dan juga perintilan lain seperti sebungkus rokok filter. Apa nikmatnya memancing tanpa merokok. Bahkan benda itu ia utamakan ketika bepergian memancing. Setelah memastikan persiapannya matang,
dan juga istrinya merestui, Hadi berangkat menuju rumah Yanto. Setelah berjalan beberapa menit, tampak Yanto sudah berdiri di depan rumahnya sambil mengepulkan rokok kretek favoritnya. Ia mengenakan baju partai yang diperoleh dari kampanye calon pejabat di desanya minggu lalu. Yanto juga tidak melupakan tas ransel hitam kesayangannya dengan resleting yang sudah rusak dengan hiasan peniti. Ia siap berangkat. Asap rokok kembali ia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Berbeda dengan Hadi, Yanto lebih suka rokok kretek dibandingkan rokok dengan filter. Menurutnya kretek lebih awet dan cocok untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Lebih tepatnya adalah menunggu kailnya disambar ikan di sungai. "Tok, kamu bawa kopi kan?" tanya Hadi saat tiba di depan rumah Yanto. "Halah, setiap pergi mancing kan aku pasti bawa kopi hitam, Di," ujar Yanto menjawab pertanyaan rutin dari kawannya itu. "Pinter, kamu memang tahu betul keperluanku." Mereka berdua akhirnya berangkat menuju sungai langganan mereka memancing. Sebelum mereka mencari spot memancing, mereka menggali tanah basah di pinggiran sungai untuk mencari cacing sebagai umpan ikan-ikan sungai. Satu persatu cacing yang menggeliat mereka kumpulkan dalam plastik hitam. Setelah rampung, mereka mencari tempat yang teduh dengan arus sungai yang tidak terlalu deras. "Tok, di situ saja. Kemarin aku dapat ikan-ikan besar," ujar Hadi sembari menunjuk area di bawah pohon kelapa. "Boleh, cocok itu," jawab Yanto singkat. Mereka berdua menuju pohon kelapa itu, duduk santai sembari mengeluarkan perlengkapan memancing. Masing-masing kail sudah mengait seekor cacing yang menggeliat. Itu tandanya pancingan siap digunakan. Mereka melemparkan umpan hampir bersamaan. Usai dengan urusan pancingnya, Yanto membuka ranselnya dan mengeluarkan termos berisi kopi hitam dan 2 gelas hadiah sabun cuci. Sedangkan Hadi membakar ujung rokoknya, sembari sesekali menyeruput kopi hitam yang disajikan kawannya. Setengah jam mereka menunggu. Ternyata umpan Yanto tampak disambar. Yanto bergegas menyambar jorannya dan menggenggam reel pancing untuk menarik senarnya. "Wah, besar ini, Di, berat," teriak Yanto dengan suara yang kurang jelas karena mulutnya mencengkram rokok dengan bara yang menyala. Setelah kail terangkat ke permukaan air, Yanto dan Hadi kaget karena tidak ada apapun di ujung kail Yanto. "Hahaha, kamu narik angin toh?" ujar Hadi sembari mengejek kawannya. "Loh, sumpah tadi berat. Bisa jadi lele jumbo." Yanto mencoba meyakinkan Hadi yang tertawa. Mereka berdua tidak ambil pusing. Bisa saja ikannya memang pintar dan membodohi kedua laki-laki itu. Namun tak berselang lama, Yanto mengalaminya lagi. Tarikan terasa berat, tapi tidak ada apapun di ujung kail Yanto. Hadi pun kembali tertawa terbahak-bahak dengan kejadian itu. 1 jam berlalu. Kini giliran Hadi yang setrik sama dengan Yanto. Ia bergegas menarik kail keluar dari air sembari jari telunjuk dari jari manisnya mengapit sebatang rokok. Setelah kail muncul, ternyata tidak ada apapun di ujung kailnya yang tajam. Mengetahui hal itu, giliran Yanto yang tertawa puas. "Hahaha, sekarang kamu tahu kan rasanya? Sepertinya kita diprank ikan di sini," ujar Yanto yang membalas ejekan Hadi sebelumnya.
Setelah 1 jam berlalu, umpan Yanto disambar ikan dan setelah ditarik memang benar adanya. Seekor ikan lele dengan warna abu-abu kehitaman terlihat memberontak saat seluruh tubuhnya keluar dari permukaan air. Sementara Yanto memasang kembali umpannya, Hadi mulai membahas pertandingan bola tempo hari. Mereka asik bercakap dan beberapa kali terhenti karena harus menarik ikan keluar dari sungai. Tanpa terasa hari sudah menjelang sore. Suara serangga sore mulai lantang terdengar. Matahari juga hampir tenggelam sempurna. Hadi berjalan di depan Yanto dengan langkah yang agak cepat dan Yanto masih bersantai dengan rokok di sela-sela jarinya. Pada akhirnya mereka berdua sampai di rumah masing-masing. Bertepatan dengan azan maghrib yang berkumandang, saling bersahutan dari masjid dan beberapa musola di kampung itu. Seminggu berlalu, Hadi dan Yanto kembali memancing di sungai yang sama. Namun kali ini mereka memilih tempat yang tidak begitu jauh dari jalan utama menuju perkampungan. Keduanya masih mengingat kejadian seminggu lalu. Walaupun mereka tidak setakut itu, tapi tetap ada rasa was-was dalam benak mereka. Tok, Pak Widi kemarin nawarin proyek untuk pembangunan perumahan. Kamu mau ikut? Tanya Hadi tiba-tiba. Loh, ya mau dong Di, lumayan itu. Jawab Yanto dengan penuh antusias. Kebetulan juga Pak Widi itu tahu aku suka mancing dan minggu depan aku diajak mancing di laut toh. Gak sabar aku, ujar Hadi. Wah, itu jos Di, ajak aku juga ya. Aku juga belum pernah merasakan tarikan joran di tengah laut, pinta Yanto. Iya, nanti aku minta izin Pak Widi, sekalian kenalin kamu toh. Jawab Hadi menyetujui permintaan Yanto. Seminggu berlalu, tibalah hari di mana Pak Widi mengajak Hadi untuk memancing ke laut. Suara sepeda motor Hadi terdengar menggelegar. Honda CB lawas yang terlihat mulus karena Hadi merawatnya seperti anaknya sendiri. Telinga Yanto menangkap sirine bahwa dia harus bersiap karena sebentar lagi kawannya akan datang menjemput. Sebenarnya sudah sejak sehari sebelumnya Yanto bersiap. Memilih topi hitam kesayangannya, memilih baju yang paling baru dan tanpa embel-embel logo partai manapun. Tidak hanya itu, dia mempersiapkan peralatan pancingnya yang paling baik. Bahkan ketika tidur dia sudah bermimpi mendapatkan ikan tuna sirip kuning yang besarnya sama dengan tubuhnya. Hadi datang dengan sepeda motor klasik miliknya. Pakaiannya juga tidak kalah seperti layaknya pemancing profesional. Baik Hadi ataupun Yanto sudah berpamitan pada istri dan anak-anaknya untuk pergi selama kurang lebih 3 hingga 5 hari. Tuntas dengan persiapan, keduanya menuju kediaman Pak Widi di kota. Perjalanan selama 1 jam tidak mereka rasakan. Di tengah terik matahari yang menyengat, keduanya tampak tidak sabar. Tibalah Hadi dan Yanto di rumah Pak Widi. Rumah dengan gerbang besi berwarna putih dan juga tampak luas hanya dari sekali pandang. Mendengar ada suara sepeda motor, Pak Widi sendiri yang membuka gerbang dengan lemparan senyum yang khas bapak-bapak. Had, ayo masuk, sapa Pak Widi hangat. Iya Pak, maaf tadi macet di jalan. Hehe, balas Hadi dengan ramah dan mulai masuk melewati gerbang. Tampak rumah putih dengan tiang marmer mengkilat dan terdiri dari 3 lantai. Yanto hanya diam saja, menyaksikan pemandangan di depan matanya. Setelah memarkir sepeda motor kesayangannya,
Hadi dan Yanto mengikuti Pak Widi untuk masuk ke dalam rumah. Keduanya dipersilahkan duduk oleh tuan rumah yang baik itu. Pak Widi sendiri sebenarnya adalah orang perantauan dari luar Jawa. Namun karena istrinya lah ia pindah ke Jawa dan menjadi pemborong proyek yang sukses. Dulunya ia hanya bekerja di bengkel mobil milik pamannya. Kini ia memiliki banyak karyawan yang tidak lain adalah tukang dan juga kuli proyek. Setelah memasuki rumah, terlihat dua sofa merah tua yang saling berhadapan. Di antaranya terdapat juga meja marmer putih tulang. Karpet yang menjadi alas terasa lembut di kaki Hadi dan Yanto. Berbeda dengan Yanto yang masih takjub, Hadi tidak sekali mengunjungi Pak Widi, sehingga pemandangan di depannya tampak biasa saja. "Silahkan duduk," perintah Pak Widi sembari menyodorkan tangan. Hadi menyambut itu dengan menjabat tangan bosnya itu disusul dengan Yanto. "Pak Wid, ini namanya Yanto, teman saya di kampung. Dia jago mancing, Pak. Dan kebetulan dia juga tukang sama seperti saya," ucap Hadi memperkenalkan kawannya. "Oh iya. Kebetulan saya juga butuh orang untuk proyek baru." Pak Widi melempar senyumnya. "Saya Yanto, Pak. Saya memang ikut Hadi karena katanya Bapak butuh orang ya," ujar Yanto dengan senyum yang sama. Ketiganya duduk. Pak Widi seperti halnya tuan rumah yang baik, segera menanyakan minuman yang ingin disajikan. Ketiganya sepakat untuk memilih kopi hitam. Sembari menunggu pembantunya menyiapkan minum untuk tamu, Pak Widi membahas terkait rincian proyek yang akan dikerjakan. Pada intinya proyek tersebut memang berjalan berbulan-bulan. Hal itu membuat Hadi dan Yanto kegirangan karena nasib mereka dapat dipastikan terjamin. "Ini Pak kopinya, 2 manis dan yang 1 tanpa gula," ujar pembantu Pak Widi sembari meletakkan ketiga cangkir kopinya. Ketiganya mengucap terima kasih hampir bersamaan. Pak Widi memang terbiasa minum kopi pahit. Selain lebih nikmat menurutnya, kopi pahit baik untuk kesehatannya. Terlebih usianya sudah 55 tahun. Selisih belasan tahun dengan Hadi dan juga Yanto. Pak Widi memiliki perawakan khas bapak-bapak yang aktif. Beliau selalu mencari kesibukan karena sebenarnya pekerjaan beliau sudah ditangani oleh beberapa orang kepercayaannya. Pak Widi berpenampilan kalem. Kumisnya lumayan tebal tapi tidak terlihat sangar. Begitu juga dengan perutnya yang sedikit buncit, menandakan ia laki-laki tua yang bahagia. Beberapa minggu terakhir Pak Widi memang gemar memancing. Bahkan ia beberapa kali pergi ke pantai dengan rekan-rekannya hanya untuk memancing. Namun kali ini ia ingin mencoba lebih jauh lagi, memancing di lautan. Segala persiapan sudah matang. Setelah ketiga cangkir kopi itu kosong, Pak Widi memberi isyarat untuk segera berangkat. Tepat pukul 4 sore ketiganya berangkat menggunakan mobil jeep kesayangan Pak Widi. Mereka menuju lokasi penyewaan kapal yang telah disewa beberapa hari oleh Pak Widi. Hanya membutuhkan 1/4 jam, mereka sudah tiba di pantai. Selain Hadi dan Yanto, Pak Widi juga mengajak salah satu warga lokal daerah pantai yang sudah lama ia kenal. Namanya Parman. Parman akan menjadi penunjuk arah ke titik banyak ikan berkumpul. Segala peralatan dan kebutuhan memancing sudah ada di kapal. Persiapan logistik dan bahan bakar cadangan juga sudah siap.
Total ada 6 orang yang berangkat, terdiri dari Pak Widi, Hadi, Yanto, Parman, kapten kapal, dan juga teknisi kapal. Kapal yang mereka gunakan berukuran sedang, dengan panjang 12 meter dan bertenaga diesel. Tepat pukul 5 sore mereka berangkat. Pak Widi menikmati sore dengan santai, menatap luasnya lautan dengan kacamata hitam miliknya. Sedangkan Hadi dan Yanto memeriksa joran dan kailnya. "Waduh Di, kita pakai umpan apa? Belum sempat cari cacing," tanya Yanto polos. "Kamu ini gimana Tok? Ngapain pakai cacing tanah? Ikan laut nggak doyan? Pakai ikan kecil, di geladak kapal sudah ada," jawab Hadi. "Nggak usah khawatir, pakai metal jig saja sudah saya siapkan," imbuh Pak Widi santai. "Apa itu Pak?" Kembali Yanto melempar pertanyaan. "Umpan buatan, selesai pakai bisa dipakai lagi," Pak Widi menjawab sembari tertawa kecil. 20 menit berlalu, mereka tiba di spot yang ditunjuk oleh Parman. Sepanjang mata memandang, hanya hamparan air dengan ombak tenang dan sinar matahari yang hendak tenggelam. Persiapan dimulai. Parman terlihat menunjuk beberapa area di sekitar kapal yang terlihat banyak ikan. Sedangkan Hadi dan Yanto mencoba umpan buatan yang baru pertama kali mereka pegang. Cahaya matahari mulai luntur dan digantikan oleh cahaya bulan. Terlihat bulatan sempurna di angkasa, bercahaya dan memihak pemancing-pemancing itu. Pak Widi melemparkan umpan ke arah barat, sekitar 10 meter dari kapal. Sedangkan Hadi dan Yanto masing-masing di arah selatan dan utara. Mereka tidak memiliki pengalaman memancing di lautan. Di sisi lain, Parman membuat kopi dan membuka sajian kudapan lezat berupa pisang goreng dan tempe mendoan yang sudah ia siapkan sore tadi. Sembari menunggu sambaran ikan di lautan, mereka saling berbincang di dek kapal. Pak Widi menceritakan pengalamannya di bidang konstruksi. Hadi dan Yanto mendengarnya dengan seksama. Tanpa diduga, joran milik Pak Widi bergerak melengkung ke bawah di tengah asiknya percakapan. "Strik!" sontak teriak Pak Hadi, mengejutkan seluruh penghuni kapal. Dengan gerakan tarik ulur, Pak Widi beradu kekuatan dengan ikan di lautan. Dari ekspresinya terlihat tenaga yang digunakan tidak sedikit. Setelah bertarung selama beberapa menit, Pak Widi berhasil menaklukkan seekor ikan tuna sebesar lengan orang dewasa. Tanpa basa-basi, Parman langsung mengabadikan momen itu walaupun tampak gelapnya lautan yang mendominasi. Hadi dan Yanto takjub dengan ikan hasil pertarungan Pak Widi. "Buset, besar banget Pak. Hebat Pak Widi," puji Yanto yang terheran-heran. Pak Widi hanya tersenyum dan dilanjutkan dengan pamer manuvernya memancing dengan teknik jig. Tak lama kemudian ajaran singkat itu ditiru oleh Hadi dan Yanto. Benar saja, hanya beberapa kali mencoba, Hadi mendapat ikan pertamanya. Tentu ia merasakan tarikan yang berbeda dengan lele atau mujair di sungai dekat rumahnya. "Wah, berat banget ya," keluh Hadi. "Tarik terus, ulur sedikit." Pak Widi mencoba mengajari Hadi agar tangkapannya tidak lepas. Dengan wajah yang serius dan joran yang melengkung, akhirnya Hadi berhasil mengalahkan ikan sejenis dengan ikan yang ditangkap Pak Widi. Kapal kembali riuh, merayakan keberhasilan Hadi dengan ikan yang ukurannya sedikit lebih besar dari Pak Widi. Kini hanya tinggal Yanto yang belum beruntung.
Namun karena malam sudah mulai larut, mereka memutuskan untuk beristirahat dan makan malam. Nasi goreng istimewa buatan Parman sudah tersaji, lengkap dengan beberapa telur ceplok dan ayam goreng. Tidak lupa acar mentimun kesukaan Pak Widi. Parman tahu betul kesukaan Pak Widi. Puas dengan makan malam dan bercakap, mereka beristirahat. Memang tidak ada kamar seperti di rumah. Hanya ada 2 bilik kecil yang dapat digunakan untuk beristirahat. Satu milik kapten kapal dan satunya digunakan oleh Pak Widi. Sedangkan yang lain memang tidak berharap tidur enak. Pengalaman memancing di lautan cukup berharga dibandingkan tidur dengan nyenyak. Hadi, Yanto, Parman, dan teknisi kapal bercakap di dek kapal. Rokok dan kopi menjadi senjata ampuh untuk saling akrab. Mereka bercerita banyak hal hingga akhirnya satu persatu terlelap. Namun Yanto merasa kesulitan tidur, bukan karena guncangan ombak atau alas karpet tipis yang berada di bawahnya. Perasaannya aneh dan sulit dijelaskan. Ia tak ambil pusing. Pada akhirnya ia juga turut lelap menyusul teman-temannya, walaupun sudah lewat tengah malam. Pagi telah tiba. Kapten kapal sudah memegang bulatan kemudi kapal. Pak Widi bangun untuk menikmati hari kedua dalam perjalanannya. Sebenarnya selain ingin berlibur, Pak Widi juga mendapat misi untuk mencoba metal jig produksi dari temannya. Matahari mulai meninggi. Lautan juga turut menyapa pemancing-pemancing itu. Satu persatu mereka membuka mata. Parman bergegas meracik mie kuah untuk sarapan. Sedangkan Pak Widi, Hadi, dan Yanto menunjukkan antusias tinggi untuk mulai melempar umpan lagi. Terlebih Yanto yang sama sekali belum mendapat ikan. Setelah sarapan mereka mulai dengan cara yang sama. Setelah sejam mereka memulai, kini giliran umpan Yanto yang disambar lebih dulu. Ia senang bukan kepalang. Bahkan hanya membutuhkan waktu 5 menit, ia sudah mampu mengalahkan ikan kakap merah. Setelah diangkat ke dek kapal, terlihat ikan merah merona dengan sirip tajam, namun ukurannya hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Mereka memancing hingga sore hari. Masing-masing mendapat ikan dengan ukuran yang lumayan besar. Namun khusus Yanto memang belum seberuntung rekan-rekannya. Hingga malam tiba ia tidak mendapat ikan dengan tarikan yang menantang. Asu, kok begini terus? Apa Nyi Roro Kidul sedang enggan membagi ikannya ya? Ucap Yanto dalam hati kecilnya. Hari itu ditutup dengan pertarungan Hadi yang mendapat ikan besar. Mereka kembali beristirahat sama seperti hari sebelumnya. Namun kali ini di sekitar kapal tampak kabut tipis yang turut menemani. Di hari kedua mereka beristirahat dengan tenang. Tetapi hal tak terduga terjadi. Tepat pada pukul 1 dini hari, Yanto yang kesulitan tidur mendengar suara derap langkah kuda. Ia mencoba untuk menajamkan pendengarannya. Selain suara ombak, suara langkah kaki kuda memang benar-benar ia dengar. Ia bangun dan berdiri di dek kapal, mencoba memeriksa sekelilingnya. Suara itu semakin jelas dan menghilang setelah beberapa detik. Yanto yang terkejut mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu dan mencoba tidur. Ia merasa sedang kelelahan. Terlebih ini pengalaman pertamanya tidur di tengah laut. Yanto terlelap.
Namun mendadak ada suara gamelan Jawa yang sangat merdu. Matanya terbuka perlahan. Dengan sayup-sayup, ia melihat di ujung kapal terdapat 2 orang perempuan muda dengan paras yang sangat cantik. Mereka menggunakan kebaya hijau yang sedikit terbuka. Tampak bagian wajah dan lehernya sangat putih hingga memancarkan cahaya di tengah gelapnya malam. Kedua perempuan itu memanggil Yanto dengan melambaikan tangannya. Yanto pun mulai berdiri dan berjalan perlahan mendekati mereka. Setelah mendekat, Yanto semakin takjub dengan penampakan 2 wanita itu. Terlebih alunan gending Jawa semakin menambah keromantisan malam itu. Kedua perempuan itu memegang tangan Yanto, masing-masing kanan dan kiri. Mereka menunjuk ke sebuah arah. Yanto semakin terkejut setelah melihat sebuah istana yang sangat megah. Bahkan dari kegelapan lautan, istana itu tampak terang dengan cahaya keemasan. Yanto membisu. Entah mengapa bibirnya terbungkam dan badannya terasa bergerak sendiri. Tanpa Yanto sadari, dirinya berjalan di ujung kapal dan tanpa sadar pijakannya menghilang hingga ia tercebur ke lautan. Mendengar suara benda tercebur ke air, Parman membuka mata dan bergegas memeriksa ke sumber suara. Terlebih Yanto di sebelahnya tidak ia lihat. Setelah menyorot sekitaran kapal dengan lampu, Parman terkejut melihat laki-laki mengambang dengan mata terpejam. Sontak saja Parman berteriak dan membangunkan seisi kapal. Seluruh penghuni kapal mulai membuka mata dan bergegas menuju Parman. Hadi yang tiba duluan melihat Parman sudah melepas kaosnya dan melompat. Hadi semula masih kebingungan. Namun setelah menyaksikan ke arah lompatan Parman, ia melihat temannya yang sudah mengambang. Saat itu juga beberapa orang yang berada di kapal melemparkan ban pelampung yang terikat tali tampar. Parman berhasil menggait tubuh Yanto. Keduanya ditarik dengan tali menuju kapal. Semua panik. Hanya Parman yang tampak lebih tenang. Bukan tanpa alasan. Kejadian seperti menolong orang tenggelam bukan pertama kali ia lakukan. Seluruh penghuni kapal menyaksikan kepiawaian Parman, mulai memeriksa nadi hingga melakukan napas buatan. Hadi mencoba membantu dengan mengambil handuk dan mengelap tubuh basah temannya. Tampak wajah panik dari masing-masing orang. Namun setelah beberapa lama, Yanto memuntahkan banyak air. Matanya sempat terbuka, tapi tidak lama kemudian terpejam kembali. Parman merasa lega dan memberikan informasi pada Hadi dan yang lain bahwa Yanto selamat. Hanya saja saat ini ia memang pingsan. Sudah, lebih baik kita kembali dan membawa Yanto ke puskesmas terdekat. Kapten kapal mencoba memberi saran. Ternyata saran itu disambut baik oleh kelima orang lainnya. Mereka kembali ke pantai, walaupun matahari akan muncul berjam-jam kemudian. Dengan navigasi dan keahlian kapten kapal, mereka semua tiba di dermaga kecil tepat sebelum mereka berlayar. Dengan langkah yang tergesa, Parman menggendong Yanto dan bergegas meninggalkan kapal. Disusul oleh Pak Widi dan juga Hadi di belakangnya. Sedangkan kapten dan teknisi kapal masih mengurus parkir kapal, terutama peletakan jangkar dan mengikat kapal agar tidak terbawa arus. Loh Man, apa puskesmas sudah buka jam 2:30 pagi gini? Pak Widi mencoba melempar tanya. Belum Pak, tidak ada UGD juga.
Jadi mending ke rumah saya saja, jawab Parman dengan tergesa. Mereka segera menuju rumah Parman yang memang tidak jauh dari pantai. Sesampainya di depan pintu rumah, Parman memanggil istrinya yang berada di dalam rumah. Dengan penuh kekhawatiran istrinya membuka pintu. "Mas, ada apa?" Tampak wajah istri Parman cemas. "Sudah, nanti saja. Kamu segera masak air hangat dan ambilkan minyak kayu putih," perintah Parman pada istrinya. Parman segera membaringkan Yanto. Tampak Hadi mengusap kaki sahabatnya itu sambil beberapa kali memanggil namanya. Pak Widi terlihat kebingungan dan hanya mondar-mandir di ruang tamu, menunggu seseorang menjelaskan apa yang terjadi. Yanto belum juga siuman. Pakaian basah yang ia kenakan sudah diganti. Tepat pukul 6 pagi, Pak Widi berinisiatif membawanya ke rumah sakit terdekat, walaupun jaraknya lumayan jauh. Tepat pukul 7 mereka tiba di rumah sakit dan Yanto segera ditangani pihak medis. Sementara itu, Hadi menghubungi istri Yanto dan mencoba menjelaskannya dengan tenang. Tentu saja, istri Yanto panik dan saat itu juga menuju rumah sakit. Setelah beberapa jam diperiksa dokter, Yanto baik-baik saja. Tidak ada luka atau cedera serius. Ia dipindah ke ruang rawat inap dan segera saja Pak Widi, Parman, Hadi beserta istri Yanto mengerubungi Yanto yang terbaring. Walaupun dokter tidak menemukan luka serius dan Yanto sudah sadar, tapi ada keanehan yang terjadi. Yanto hanya mampu membuka matanya, tidak menggerakkan anggota tubuhnya ataupun berbicara. Istrinya menangis hebat dan mencoba melempar pertanyaan bertubi-tubi pada Hadi. Namun tidak seorang pun tahu alasan Yanto menjadi seperti itu. Hanya Parman yang berani berbicara. Itu saja sebatas penjelasan bahwa ia tiba-tiba melihat Yanto sudah ada di bawah kapal mengambang. Perawatan Yanto berlangsung selama 3 hari. Dokter juga kebingungan dengan kondisi pasien tersebut. Tidak ada yang aneh atau suatu hal yang menyebabkan Yanto seakan-akan lumpuh. Istri Yanto memutuskan untuk membawanya pulang. Terkait biaya seluruhnya sudah ditanggung oleh Pak Widi. Pada akhirnya Yanto dibawa pulang oleh istri dan beberapa saudaranya. Hebatnya istri Yanto tidak menyalahkan siapapun. Ia merasa memang ini kehendak Tuhan yang tidak ada satupun bisa mencegah. Namun ia tidak mau berputus asa. Sehari setelah kembali ke rumah, istri Yanto mencoba mencari pengobatan alternatif ke orang pintar di daerahnya. Informasi itu ia dapat dari tetangga yang menjenguk Yanto. Bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa yang memberikan saran yang sama. Dalam hal ini Hadi mencoba membantu mencari orang yang dimaksud. Tidak sulit mencarinya. Orang pintar itu lumayan populer. Setelah menuju rumahnya, Hadi menceritakan kondisi Yanto dan memintanya pergi bersama saat itu juga. Dengan sepeda motor klasik kesayangannya, mereka tiba di rumah Yanto. Terlihat masih banyak warga yang mengunjungi rumahnya. Hadi dan orang pintar yang dikenal dengan nama Mbah Sono itu mulai memasuki rumah. Beberapa orang memberinya jalan hingga menuju kamar tempat Yanto terbaring. Ia mengenakan baju batik bermotif kawung, celana hitam panjang, di atas kepalanya berhias blangkon yang senada dengan bajunya. Umur Mbah Sono sekitar 70-an. Yang menarik perhatian adalah jari-jarinya
yang dipenuhi cincin batu akik dengan berbagai warna. Melihat kondisi Yanto yang hanya terbaring pucat dan hanya bola matanya yang bergerak, Mbah Sono mendekatinya. Istri Yanto bergeser sembari mengusap air matanya. Mbah Sono memegang tangan Yanto dan memejamkan mata. Terlihat bibirnya berkomat-kamit dengan suara lirih. Hal itu berlangsung sekitar 5 menit. Disaksikan oleh beberapa orang di kamar Yanto yang tidak begitu luas itu. Usai dengan tugasnya, Mbah Sono berbicara pada Hadi dan juga istri Yanto bahwa sukma dari Yanto ditahan oleh lelembut di lautan. Hadi terkejut karena ia tidak bercerita bahwa sebelumnya ia dan Yanto pergi ke laut untuk memancing. "Suamimu ini perlu ditebus," ucap Mbah Sono. "Bagaimana, Mbah?" Istri Yanto bertanya dengan penuh harap. "Kalian harus menyiapkan sesaji untuk dilarung ke laut." Mbah Sono meminta beberapa sesaji yang diperlukan. Ia tidak menjelaskan dengan rinci kegunaan dari beberapa benda itu. Setelah memberitahukan apa saja yang harus disiapkan, Mbah Sono pamit dan berjanji besok malam akan berkunjung lagi. Di saat itu maka beberapa benda yang diminta harus sudah tersedia. Istri Yanto dan Hadi menyanggupinya. Hadi pun mengantarkan Mbah Sono sembari mencari barang-barang yang diminta. Di antaranya minyak wangi dari melati dan juga kain berwarna hijau muda. Hanya dalam hitungan jam, Hadi mendapatkan 2 benda itu di sekitaran pasar, sedangkan yang lainnya akan disediakan istri Yanto. Keesokan harinya, tepatnya setelah azan maghrib berkumandang, terdengar suara ketukan pintu di rumah Yanto. Istri Yanto sudah menduga siapa orang di balik pintu itu. Mbah Sono. Dugaannya tepat. Ia mempersilahkan Mbah Sono duduk di ruang tamu dan segera pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi dan segera menyajikan di meja ruang tamu. "Ini Mbah, silahkan diminum," ujar istri Yanto. "Terima kasih. Jadi bagaimana syarat kemarin sudah ada?" tanya Mbah Sono. "Sudah Mbah, lengkap. Tapi apa saya boleh bertanya?" "Oh tentu, silahkan." "Jadi apa yang terjadi pada suami saya? Apakah suami saya bisa sembuh?" Perempuan itu bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Seperti yang saya bilang sebelumnya, suami kamu sedang terjebak di istana lelembut pantai selatan. Syarat yang kemarin saya minta adalah sebuah tebusan agar sukma dari suamimu kembali. Penyebabnya ada perilaku yang salah pada suamimu." Mbah Sono hanya menjelaskan singkat. Istri Yanto tidak bertanya kembali. Ia hanya bergegas menelepon Hadi untuk datang ke rumahnya. Tidak sampai 5 menit, Hadi tiba di rumah Yanto. Setelah berbincang sebentar, Mbah Sono meminta untuk berangkat ke tempat Yanto memancing tempo hari, agar ritual pembebasan segera dilakukan. Namun ia juga memperingatkan bahwa upayanya belum tentu berhasil. Ia hanya manusia biasa yang sedikit memiliki kelebihan. Mbah Sono berpesan untuk berdoa kepada Allah agar Yanto bisa sehat seperti semula. Setelah sampai di pantai, Mbah Sono tampak komat kamit lalu melarung sesaji tersebut. Sesaji tersebut terbawa bersama ombak yang menepi ke bibir pantai.
Hadi hanya terdiam saja, menyaksikan pemandangan yang dilihatnya. "Sudah selesai, semoga temanmu sudah kembali seperti semula," ujar Mbah Sono. Keesokan harinya, tepat sebelum matahari muncul, di rumah Yanto terdengar suara teriakan yang parau. Suara itu tidak jelas. Ternyata itu adalah suara dari Yanto yang sedang memanggil istrinya. Sontak pagi itu menjadi gaduh saat istrinya mendapati suaminya sudah kembali seperti semula. Hanya saja Yanto dapat berbicara dengan jelas setelah beberapa jam berlalu. Berita kesembuhan Yanto menyebar dengan luas. Tetangga berkerumun untuk melihat kesembuhan dari penyakit aneh yang diderita Yanto. Walaupun beberapa warga mengetahui bahwa Yanto tidak sakit, hanya mendapat gangguan gaib. Hadi yang paling pertama mendapat kabar kesembuhan Yanto. Setiba di rumahnya, Yanto secara perlahan bercerita apa yang ia alami selama beberapa hari. Ia bercerita selama beberapa hari ia berada di sebuah istana yang sangat megah dan sangat luas. Banyak sekali wanita di sana. Laki-lakinya hanya sedikit saja. Rata-rata wanita di sana memakai baju hijau. Parasnya sangat cantik jelita. Yanto diajak berkeliling oleh dayang-dayang. Banyak makanan tradisional yang sangat enak, hingga berbagai macam buah-buahan yang tersedia. Hingga Yanto disuruhnya pulang oleh dayang-dayang yang menjemputnya, karena anak dan istrinya menunggu kepulangan Yanto. Awalnya Yanto melupakan bahwa dirinya sudah memiliki istri karena tidak tahan melihat kecantikan wanita-wanita di sana. Hingga telinganya berdengung merasakan suara anak dan istrinya memanggil-manggil. Cerita itulah yang Hadi dengar dan perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Tidak hanya di kampungnya, tapi hingga meluas di daerah tersebut. Bahkan beberapa orang mencoba mewawancarainya dan meminta izin untuk menulis cerita yang Yanto alami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunya repega simpai. Paturai pa tepang deui.